Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah pemimpin yang melayani, tidak memimpin dengan tangan besi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 20 ayat 25 dan ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Dalam bagian ini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan menjelaskan kepada mereka bahwa kepemimpinan dalam kerajaannya berbeda dari apa yang biasa mereka lihat di dunia. Dia mengontraskan gaya kepemimpinan para penguasa non-Yahudi yang mendominasi dan mengendalikan rakyatnya dengan tipe kepemimpinan yang dia harapkan akan dipatuhi dan ditakuti oleh para pengikutnya. Yesus menekankan bahwa kebesaran dalam kerajaannya berasal dari pemimpin yang melayani orang lain, bukan dari menguasai mereka. Dia menantang murid-muridnya untuk mengadopsi sikap pelayan terhadap orang lain, dan menggunakan posisi mereka untuk menguntungkan orang-orang di sekitar mereka, daripada menggunakan kendali dan otoritas atas mereka. Intinya, perikop ini mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati mencakup melayani orang lain, dan bahwa kebesaran dan kehebatan ditemukan dalam kerendahan hati dan pelayanan, bukan dalam kekuasaan dan dominasi. Hari ini, kita akan merenungkan Matius 20, ayat 25 dan ayat 26, di mana Yesus mengajar murid-muridnya tentang kepemimpinan yang melayani. Di dunia, di mana banyak pemimpin memprioritaskan kepentingan mereka sendiri dan menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi, panggilan Kristus untuk kepemimpinan yang melayani menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Saat kita menjelajahi perikop ini, mari kita pertimbangkan apa artinya memimpin dengan hati seorang hamba, dan bagaimana kita dapat meniru teladan Kristus dengan memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Panggilan Kristus untuk kepemimpinan yang melayani menantang keinginan alami kita akan kekuasaan dan kendali. Kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa kepemimpinan adalah tentang bertanggung jawab dan mengambil keputusan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati mencakup melayani orang lain dan mendahulukan kebutuhan mereka. Apa artinya memimpin dengan hati seorang hamba? Pertama dan terpenting, itu berarti bersedia mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Itu berarti berusaha untuk memahami perspektif dan prioritas orang-orang yang dipimpin, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, kepemimpinan yang melayani juga berarti bersedia melakukan kerja keras, melayani orang lain. Itu berarti rela mengotori tangan kita, keluar dari jalan kita, untuk membantu seseorang yang membutuhkan, dan berkorban demi orang lain. Kristus sendiri adalah contoh utama dari kepemimpinan yang melayani. Dia merendahkan dirinya, Allah yang mengambil wujud manusia, dan melayani murid-muridnya, bahkan membasuh kaki mereka. Dia menyerahkan hidupnya sendiri demi orang lain, dan yang berdosa, serta menunjukkan tindakan pamungkas dari pelayanan tanpa pamrih. Sebagai pengikut Kristus,
Kita, sebagai hambanya, dipanggil untuk mengikuti teladan kepemimpinan Yesus. Kita harus mengesampingkan keinginan kita sendiri akan kekuasaan dan kendali, dan memprioritaskan kebutuhan orang lain. Kita harus bersedia melayani orang lain dengan cara yang praktis. Apakah itu berarti menjadi sukarelawan di komunitas kita, merawat teman yang sakit, atau sekadar mendengarkan seseorang yang membutuhkan? Kepemimpinan yang melayani seperti ini membutuhkan kerendahan hati dan kemauan untuk belajar dari orang lain. Kita harus bersedia mendengarkan perspektif orang lain dan mencari umpan balik mereka. Kita harus terbuka terhadap ide-ide baru dan kritik yang membangun. Kepemimpinan yang melayani juga membutuhkan keberanian. Mungkin sulit untuk menempatkan diri kita di luar sana, mengambil risiko, dan melayani orang lain dengan cara yang berani. Namun saat kita percaya pada teladan Kristus dan kekuatannya, kita harus yakin bahwa Dia akan memperlengkapi kita untuk tugas itu. Jadi, kepemimpinan yang melayani membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan misi. Sewaktu kita melayani orang lain, kita harus dimotivasi oleh keinginan untuk membuat perbedaan di dunia dan membawa kemuliaan bagi Allah. Kita harus melihat pekerjaan kita sebagai panggilan dari Tuhan, dan berusaha untuk melakukannya dengan keunggulan dan integritas. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pesan Tuhan bagi kita jelas, yaitu untuk mengatasi keinginan akan kekuasaan, dan menjadi pemimpin yang melayani, dan menjadi gereja sebagai komunitas yang melayani. Dalam Matius 20, ayat 25 dan ayat 26, Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati dalam kerajaannya datang dari melayani orang lain, bukan dari menguasai mereka. Saat kita berusaha untuk menjadi pemimpin yang melayani, dan komunitas yang melayani, ada beberapa pesan penting yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus dalam pelayanan tanpa pamrih. Yesus merendahkan diri, mengambil wujud manusia dan melayani murid-muridnya, bahkan membasuh kaki mereka. Dia menyerahkan hidupnya sendiri demi orang lain, menunjukkan tindakan pamungkas dari pelayanan tanpa pamrih. Saat kita berusaha untuk menjadi pemimpin yang melayani, dan komunitas yang melayani, kita harus mengikuti teladan Kristus, dengan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Kedua, Tuhan mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang melayani membutuhkan kerendahan hati dan kemauan untuk belajar dari orang lain. Kita harus bersedia mendengarkan perspektif orang lain dan mencari umpan balik mereka. Kita harus terbuka terhadap ide-ide baru dan kritik yang membangun. Kita juga harus mau mengakui kesalahan kita dan mencari pengampunan ketika kita gagal. Ketiga, Tuhan mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang melayani membutuhkan keberanian, bukan hanya kerendahan hati. Mungkin sulit untuk menempatkan diri kita di luar sana, mengambil risiko, dan melayani orang lain dengan cara yang berani. Namun saat kita percaya pada teladan Kristus dan kekuatannya, kita dapat yakin bahwa Dia akan memperlengkapi kita untuk tugas itu. Kita harus bersedia keluar dari zona nyaman kita dan menghadapi tantangan baru dalam melayani orang lain. Keempat, Tuhan mengingatkan kita bahwa melayani sesama adalah panggilan dari Tuhan. Sewaktu kita melayani orang lain, kita harus dimotivasi oleh keinginan untuk membuat perbedaan di dunia dan membawa kemuliaan bagi Allah.
Kita harus melihat pekerjaan kita sebagai panggilan dari Tuhan, dan berusaha untuk melakukannya dengan keunggulan dan integritas. Terakhir, Tuhan mengingatkan kita bahwa melayani sesama adalah salah satu cara untuk memenuhi misi Tuhan bagi dunia. Sebagai komunitas gereja, kita dipanggil untuk menjadi tangan dan kaki Kristus di dunia, membawa harapan dan kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan. Kita harus bekerja sama sebagai satu tim, menggunakan karunia dan bakat kita untuk melayani orang lain dan membuat perbedaan di dunia. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Langkah pertama untuk menjadi pemimpin yang melayani adalah mengalihkan fokus kita dari diri sendiri ke orang lain. Kita harus berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan orang-orang di sekitar kita, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan belas kasih dan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah karakteristik kunci dari kepemimpinan yang melayani. Kita harus rela menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri, dan mengakui ketika kita salah atau ketika kita membutuhkan bantuan. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, dan untuk mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat mereka. Sebagai pemimpin yang melayani, kita harus memimpin dengan memberi contoh. Kita harus mencontohkan perilaku dan sikap yang ingin kita lihat pada orang lain, dan menunjukkannya dengan tindakan kita sendiri. Umpan balik adalah alat penting untuk pertumbuhan dan peningkatan. Sebagai pemimpin yang melayani, kita harus terbuka terhadap umpan balik dari orang lain, dan bersedia menggunakan umpan balik itu untuk membuat perubahan positif dalam gaya kepemimpinan kita. Pemimpin yang melayani memberdayakan orang lain untuk mencapai potensi penuh mereka. Kita harus memberi orang lain alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil, dan mendorong mereka untuk memiliki pertumbuhan dan perkembangan mereka sendiri. Kolaborasi sangat penting untuk kepemimpinan yang melayani. Kita harus menciptakan lingkungan di mana orang merasa nyaman berbagi ide dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menjadi besar dengan menjadi pemimpin yang melayani, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Kita harus memahami mengapa kita melayani orang lain, dan apa yang ingin kita capai melalui pelayanan kita. Rasa tujuan ini akan memberi kita motivasi dan dorongan yang kita butuhkan untuk berhasil sebagai pemimpin yang melayani. Kesimpulannya, menjadi seorang pemimpin yang melayani membutuhkan perubahan pola pikir dari fokus pada kekuasaan dan kendali, menjadi fokus pada pelayanan dan kerendahan hati. Dengan berfokus pada melayani orang lain, memupuk kerendahan hati, memimpin dengan memberi contoh, mendengarkan umpan balik, memberdayakan orang lain, memupuk kolaborasi, dan melayani dengan tujuan, kita dapat menjadi besar dengan menjadi pemimpin pelayan yang memimpin dengan belas kasih dan integritas. Doa hari ini. Tuhan Yesus, saat kami berusaha untuk menjadi pemimpin yang melayani dan yang bertanggung jawab, kami mohon bimbingan dan kebijaksanaan Tuhan. Bantu kami untuk memupuk kerendahan hati, kasih sayang, dan hati seorang hamba. Ajari kami untuk mendengarkan kebutuhan orang lain, dan menanggapinya dengan cinta dan kebaikan. Berdayakan kami untuk memimpin dengan memberi contoh, untuk melayani dengan tujuan, dan untuk menciptakan budaya kolaborasi dan rasa hormat. Semoga kami tidak pernah lupa
bahwa kehebatan kami yang sebenarnya bukan berasal dari kekuatan yang kami miliki, tetapi dari pelayanan yang kami persembahkan kepada orang lain. Bantu kami untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kami sendiri, dan untuk selalu berusaha memberikan dampak positif di dunia. Terima kasih atas cinta dan kasih karunia Tuhan, dan atas teladan Yesus Kristus, yang menunjukkan kepada kami jalan kepemimpinan yang melayani. Kami meminta bimbingan dan restu Tuhan yang berkelanjutan, saat kami berusaha untuk menjadi pemimpin pelayan, yang bertanggung jawab, yang melayani Tuhan dan para pengikutnya, dengan cinta dan kerendahan hati. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.